Baik, Bismillah. Saya tuh suka menulis, tentu saja ada sejarahnya ya. Maksudnya sejarahnya itu sesuatu yang melatar belakangi proses kreatif kepenulisannya. Ini tentu saja dialami oleh hampir semua penulis. Tidak kemudian tiba-tiba jreng, lahirlah tulisan, lalu tulisan itu laris dan menjadi penulis besar. Tentu saja tidak, ada prosesnya. Nah, kesempatan kali ini saya ingin cerita sejak awal. Gitu. Jadi ketika kecil orang tua saya itu sudah suka membelikan saya bahan-bahan bacaan, buku-buku cerita. Misalnya kalau majalah itu kami langganan di rumah, itu kami langganan majalah Bobo, majalah Ananda, kemudian komik, misalnya ada komik-komik dari Tatang S, cerita Petruk ya, Gultom Agensi. Kalau teman-teman lahir di tahun 80-an awal mungkin akrab dengan judul-judul yang saya sebutkan ini. Ada juga cerita Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, Bastian Tito. Nah itu saya hatam, membaca buku itu saya hatam. Atau ada cerita dari luar negeri itu Petualangan 5 Sekawan. Lalu cerita silat Asmaraman Kopingho. Nah itu juga saya lahap ketika kecil. Nah, ini kan bacaan-bacaan fiksi ya, bacaan-bacaan fiksi yang mau tidak mau mempengaruhi pikiran saya, mempengaruhi imajinasi saya. Jadi saya jadi suka berimajinasi. Misalnya ketika membaca cerita silat Wiro Sableng, saya jadi suka berpikiran tentang bukan tentang menjadi seorang pendekar silat, bukan, tapi kisah-kisah yang dibangun oleh si pengarang itu, oleh Bastian Tito. Bagaimana ketika Wiro Sableng bertemu dengan tokoh A, B, C, kemudian alur ceritanya bagaimana, nanti terjadi perkelahian, kemudian terjadi pertemanan baru. Nah, itu menjadi imajinasi tersendiri bagi saya yang kemudian membuat saya ingin menuliskan hal yang sama. Atau kalaupun bukan cerita yang punya kualitas seperti itu, tapi setidaknya saya ingin mengabadikan imajinasi saya dalam tulisan. Itu yang terjadi pada diri saya ketika saya kecil. Bapak saya itu juga selain memberikan saya hadiah-hadiah bahan bacaan, setiap bulan itu rutin gitu. Beliau juga suka menulis puisi. Bapak saya ini penyair kamar karena puisi-puisinya itu ditulis di dinding kamar. Saya waktu SD kalau saya tidak salah, saya membaca beberapa puisi yang bapak saya tulis di dinding kamar. Nah, itu juga menginspirasi saya gitu. Oh, keren bapak saya ini. Saya tidak tahu, saya sudah lupa isi puisi itu, tapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu itulah yang kemudian menginspirasi saya untuk juga bisa menghasilkan tulisan serupa, atau kalau tidak serupa ya bisa menghasilkan tulisan. Ini terus berlanjut ya teman-teman, berlanjut. SD selesai, SMP, menginjak remaja, bertemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan dunia-dunia baru. Nah, kemudian hasrat ingin menuliskan itu terwujud dalam bentuk catatan harian. Kalau dulu ketika SD saya bikin catatan harian itu hanya soal tukar biodata dengan teman sekelas misalnya. Ya, ini kenangan masa lalu lah ya. Ada anak baru punya buku harian, apa zaman dulu sebutnya diary. Kita kasih biodata kita, dia kasih biodata dia. Terus di zaman-zaman dulu itu pernah musim sahabat pena, jadi kita menulis surat untuk sahabat pena yang posisinya entah di mana, kita nggak tahu. Kadang-kadang tulisan sahabat pena surat itu kita kirimkan, kadang-kadang ya tidak terkirimkan, hanya tertulis dalam catatan harian.
Nah, ketika SMP, kebiasaan menulis catatan harian ini berlanjut. Jadi kalau dulu bertukar biodata, ketika SMP ini sudah mulai suka curhat, pengalaman-pengalaman pribadi. Nah, karena saya banyak membaca buku-buku cerita, jadi banyak sekali kosakata yang saya dapatkan dari buku-buku cerita itu. Nah, itu tertuang dalam catatan harian. Kalau mungkin orang-orang anak-anak remaja zaman dulu hanya bercerita curhat, saya juga curhat dalam buku harian itu. Tapi pada perkembangannya saya mulai mengarang. Saya mulai mengarangnya karena banyak sekali karangan-karangan yang saya baca itu ya saya mencoba ya, walaupun tidak terpublish ya, walaupun tidak dibaca oleh siapapun, hanya diri saya pribadi yang membaca, tapi saya banyak mengarang cerita. Ini jika bakal nantinya ketika saya memutuskan menjadi penulis buku misalnya, ini tidak menjadi sesuatu yang sulit lagi bagi saya karena sudah terbiasa. Teman-teman yang baru mau memulai menulis, barangkali cerita sederhana ini bisa dijadikan motivasi. Maksudnya begini, tidak akan lahir seorang penulis besar kalau mereka tidak membaca besar. Seorang penulis profesional itu tidak akan lahir kalau mereka tidak menjadi pembaca profesional. Nah, di zaman saya kecil dulu, saya sudah banyak membaca buku cerita, buku-buku fiksi. Mungkin zaman hari ini sudah berubah. Mungkin buku-buku fiksi atau cerita-cerita untuk anak-anak kecil itu sudah berubah bentuknya menjadi story di telepon genggam. Ya, silakan saja. Yang jelas perbanyaklah membaca. Karena bagaimanapun juga apa yang kita baca itu akan berpengaruh nantinya pada kosakata yang kita tulis. Nah, ini akan menjadi awal mula bagi teman-teman siapapun yang mau memulai menulis, perbanyak bahan bacaan.